warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Nabila dari UPM T1 channel 2204. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi asuransi sewa. Kita mulai dengan apa itu sewa. Sewa adalah perjanjian antara lisi atau penyewa dengan lessor atau pemberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang telah disepakati atas diperolehnya hak tersebut. Lisi diharuskan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Adapun keuntungan dari sewa yaitu yang pertama, pendanaan 100%. Pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset. Sehingga dengan pembiayaan bank, perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. Lalu yang kedua, tingkat bunga tetap. Walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuatif, namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap. Pembayaran sewa yang tetap lebih memberikan kepastian pada pengelolaan arus kas masa depan perusahaan. Lalu yang ketiga, perlindungan terhadap kehilangan. Perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada lis untuk mengajukan kepada lessor untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Hal ini menjamin lis untuk mendapatkan aset dengan kondisi yang baik dan terkini. Lalu yang keempat, fleksibel. Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak secepat perjanjian pinjaman pada bank sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM. Lessor yang khusus berbisnis penyewaan tentunya telah menyediakan berbagai skema jangka waktu dan besaran cicilan yang diinginkan. Lalu yang kelima, bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa atau leasing lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Hal ini akan menguntungkan lis karena mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang keenam, keuntungan pajak. Nah, dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan lis tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lessor. Lalu yang ketujuh, pembiayaan off balance sheet. Dengan penyewa memungkinkan bagi lis untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewaan di laporan posisi keuangan atau neraca, sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan leverage. Sedangkan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut. Nah, teman-teman, menurut PSAK 73 mengenai sewa itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sewa operasi atau operation lease dan sewa pembiayaan atau finance. Sewa operasi atau operation lease adalah sewa jangka pendek yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset. Sedangkan sewa pembiayaan atau finance lease adalah sewa yang masuk dalam bentuk pendanaan jangka panjang dan menyebabkan perpindahan risiko manfaat aset kepada penyewa. Dalam hal terjadi perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa, maka transaksi sewa dapat disebut sebagai pembelian secara angsuran. Jadi, perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Perlu diingat bahwa pengalihan risiko dan manfaat tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan,
sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan belum tentu merupakan sewa operasi. Jadi, penekanannya bukan pada bentuk kontrak, melainkan substansi transaksinya. Nah, sekarang kita fokus ke sewa operasi. Apa sih keuntungan sewa operasi itu? Nah, keuntungannya ialah yang pertama, untuk aset yang cepat sekali berubah teknologinya akan tepat karena investasinya lebih murah. Lalu yang kedua, tidak disajikannya ke dalam laporan posisi keuangan sehingga aset dan utang rasio efisiensi dan leverage-nya terlihat lebih bagus. Lalu yang ketiga, entitas tidak perlu memelihara aset, seringkali yang maintenance dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Lalu yang keempat, menghemat kas di masa sekarang karena biaya yang dikeluarkan sebesar biaya sewa. Lalu kerugiannya apa? Nah, kerugiannya yang pertama, entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian keberlanjutan entitas dapat terganggu jika sewa di masa yang akan datang tidak diperoleh. Untuk aset utama, entitas cukup berisiko jika menggunakan sewa operasi. Untuk alat-alat khusus sulit diperoleh, seringkali lebih mahal daripada membeli aset, tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadi perubahan teknologi. Kemudian penggunaan terbatas tergantung perjanjian sewa, dan yang terakhir tidak dapat dijadikan jaminan bank. Nah, untuk pengakuan dan pengukuran sewa operasi bagi lease itu jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa operasi, di mana jika lease menjual aset tersebut pada nilai wajarnya, maka laba atau ruginya diakui segera. Jika harga jual di bawah nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasikan secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Lalu yang ketiga, jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasikan selama periode penggunaan aset. Lalu yang keempat, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah yang tercatat dan nilai wajar diakui segera. Sama halnya dengan lease, perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi lessor juga sederhana, karena lessor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima. Lalu, bagaimana dengan sewa pembiayaan? Nah, untuk kriteria sewa pembiayaan biasanya memenuhi salah satu atau beberapa situasi dari suatu transaksi yang secara substansi mengalihkan resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Biasanya memenuhi salah satu atau beberapa situasi sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Pengalihan kepemilikan menyebabkan seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset juga beralih kepada lease. Lalu yang kedua, lease memiliki opsi untuk membeli pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada harga opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi dapat dilaksanakan jika harga opsi yang ditawarkan lebih tinggi dari estimasi nilai wajar aset pada akhir masa sewa, maka kecil kemungkinan akan dilaksanakan oleh lease atau kecil kemungkinan terjadi pengalihan kepemilikan atas aset di akhir masa sewa. Lalu yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dapat dialihkan. Masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan yang telah disepakati oleh lease untuk menyewa suatu aset. Sedangkan umur ekonomis adalah periode suatu aset secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna
Jika masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis, maka dapat diperkirakan seluruh resiko dan manfaat terkait kepemilikan aset juga beralih kepada lease. Namun prinsipnya dengan periode sewa yang ada, kecil kemungkinan aset tersebut secara ekonomis dapat disewakan lagi oleh lessor kepada pihak lain. Lalu yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Pembayaran sewa minimum adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh leasing yang tidak meliputi rental kontingent, biaya jasa, dan pajak yang dipungut oleh lessor. Lalu yang kelima, aset sewaan bersifat khusus dan hanya leasing yang dapat menggunakan tanpa perlu memodifikasi secara material. Jika hanya leasing yang dapat menggunakan aset tersebut tanpa modifikasi secara material, maka leasing memiliki potensi tawar yang lebih tinggi dan lessor tidak memiliki pilihan lain dalam menyewakan asetnya, sehingga diperkirakan seluruh resiko dan manfaat terkait kepemilikan aset akan beralih kepada leasing. Adapun indikator lain juga mungkin ada pada sewa pembiayaan yang mencakup salah satu atau beberapa situasi berikut. Yang pertama, sewa pada dasarnya tidak dapat dibatalkan. Nah, jika leasing dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh leasing. Dengan kata lain, leasing dapat dikenakan penalti atas pembatalan perjanjian sewa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh resiko terkait aset beralih kepada leasing. Lalu yang kedua, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar atas residu dibebankan kepada lease. Misalnya, dibebankan pada harga rental. Hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh resiko dan manfaat terkait aset beralih kepada lease. Lalu yang ketiga, lease memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. Dengan nilai rental yang lebih rendah pada periode kedua, kemungkinan besar leasing akan memperpanjang perjanjian sewa. Semakin panjang masa sewa, maka semakin besar kemungkinan seluruh resiko dan manfaat terkait aset beralih kepada leasing. Nah, dalam perjanjian sewa terdapat beberapa hal yang dapat disepakati antara leasing dan lessor yang tertuang dalam kontrak sewa. Substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk kontrak jual beli, namun substansinya adalah sewa. Nah, untuk pengakuan dan pengukuran sewa pembiayaan ini bagi leasing, yaitu jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual atau leasing, tetapi ditangguhkan dan diamortisasikan selama masa sewa. Sedangkan untuk pengakuan aset sewaan dan liabilitas terkait dengan saat penjualan atau leasing menyewakan kembali mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk lessor, pengakuan piutang sewa pembiayaan pada lessor juga mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaan pada pembahasan sebelumnya, yaitu sebesar nilai wajar aset. Nilai wajar aset adalah sebesar harga jual dari leasing kepada lessor. Nah, nilai wajar tersebut juga digunakan sebagai dasar penentuan nilai pembayaran oleh leasing. Nah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi sewa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.